83 itu waktu itu suami tugas ke Amerika. Terus kemudian mulai dari situlah saya jatuh cinta dengan kue pie, khususnya apple pie. Nah, waktu pulang itu ke Indo cari apple pie yang rasanya pas gitu susah ya. Waktu tahun 84-an gitu tuh kan masih jarang yang jual pie. Nah, akhirnya coba buat sendiri, cari resep sendiri semuanya gitu. Dapatlah itu pie yang pas. Nah, sejak itu biasanya kalau ada arisan-arisan itu saya sharing tuh sama teman-teman gitu, sharing dan sharing bawa gitu ke tempat arisan gitu. Nah, mereka tuh pada suka. Terus juga di keluarga juga begitu, pada suka sampai pada suatu saat bilang, "Ya aku pesen gitu." Terus ya udah, aku buatin. Nah, mulai dari situ mulai deh nggak sengaja jualan. Filosofinya ini, creating memories every bite. Jadi setiap gigitan itu membawa kenangan kepada orang-orang yang tercinta. Itu kita dapat dari pelanggan-pelanggan kita yang datang ke sini, yang cerita kalau kue kita ini mengingatkan kepada orang-orang terkasih mereka, misalnya untuk kepada ibunya atau mertuanya atau saudaranya. Jadi memang kue pie ini kan klasik ya. Jadi kue-kue zaman dulu semuanya itu ada 23 lebih daripada varian ya. Cuma yang di toko sekarang ini hanya ada 14. Tapi kalau misalnya lagi hari raya itu biasanya varian-varian itu keluar karena mereka pesan yang spesial gitu, untuk ngasih ke orang gitu. Jadi kita layani itu semuanya. Mengenai harga ya. Kalau harga itu kita mulai dari 12.000 sampai 15.000 untuk yang mini. Tapi kalau untuk yang diameter 20 sampai 24 itu antara 250 sampai 300 ribu. Nah, favoritnya biasanya penjualan terbanyak itu biasanya tiap bulannya itu adalah apple pie. Kita benar-benar tepungnya itu memang tepung pie Amerika. Jadi bukan buat dari pastry gitu. Pastry yang udah jadi gitu, enggak. Kita memang buat tepungnya itu pakai resep yang Amerika punya, dan tepungnya itu tanpa rasa tambahan seperti kayak baking powder, baking soda yang gitu. Enggak, jadi ini benar-benar tepung yang pure yang biasa emak-emak kita buat dulu, cuma ini resep Amerika. Awalnya sih dari mulut ke mulut ya, bahkan dari teman-teman anak saya juga gitu, awalnya dari situ. Nah, setelah mulai itu saya terpikir bagaimana caranya supaya pelanggan-pelanggan itu bisa membeli di tempat yang mudah dijangkau. Akhirnya baru kita buka toko ini. Mengenai marketing ya, karena saya juga waktu memulai bisnis ini kan memang nggak ada maksudnya untuk dagang. Jadi kadang-kadang masih awam banget gitu dengan hal yang begitu. Tapi kebetulan ya itu mungkin karena Tuhan juga mengirimkan anak-anak UI yang coba untuk handle Instagram, kemudian My Google Business, terus Facebook, dan mungkin dari lebih banyak dari teman-teman juga. Dan pelanggan-pelanggan itu saya berterima kasih mempunyai pelanggan-pelanggan yang selalu mensupport Pie Mama. Mereka setelah menikmati, membeli atau mereka ngepost gitu, ngepost di Instagram, buat TikTok gitu. Itu yang membuat kami bisa berkembang. Tantangan yang terbesar sih sebenarnya dari bahan-bahan kue ya, karena bahan-bahan kue itu selalu naik. Dan saya tuh pengen kue ini bisa dinikmati oleh semua lapisan gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kue ini tetap bisa dinikmatin dengan harga yang terjangkau, tapi dengan kualitas yang benar-benar nomor satu lah gitu. Kita melayani mereka, kita memberikan yang terbaik buat mereka. Harapan kedepannya ya pengennya sih bisa menjadi besar, bisnisnya bisa lebih banyak dikenal orang, bisa banyak meng-hire pegawai yang lebih banyak lagi gitu, jadi berkat untuk banyak orang.